Selamat malam Romo, Bapak Ibu. Selamat malam Romo, Bapak Ibu semuanya. Salam, kita bertemu lagi di pengajaran tahun jubileum yang ke-7. Nggak berasa tuh kita udah yang ke-7. Uh, Sebelum kita mulai pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Karol, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Maria. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mari kita satukan hati kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Bapa, malam ini kami bersama-sama berkumpul di sini untuk bersatu dalam pembelajaran tahun jubileum bersama Romo Karol. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu, sudilah memberkati Romo Karol dan kami semua, agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan Kau berikan cuaca yang cerah pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, semua doa ini kami mohonkan kepadamu, melalui perantaran Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Berikutnya kita persilakan Romo Karol untuk memulai pengajaran. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Iya, ini adalah pengajaran yang ke-7 ya. Terima kasih atas kesetiaan mengikuti pengajaran sampai dengan hari kali yang ke-7 ini. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba mendalami satu tema, yaitu tentang perkembangan ya hidup doa menurut Santa Edith Stein. Jadi poinnya adalah kita tidak akan jatuh ke dalam pemahaman bahwa oh ini berbicara tentang macam-macam doa. Ya, bukan macam-macam doa tetapi pertumbuhannya. Jadi ini perkara apa? Perkara kualitas komunikasi. Ya, karena doa adalah relasi kita dengan Tuhan. Jadi yang mau kita lihat itu adalah pertumbuhannya. Biasanya kalau sebut pertumbuhan itu mulai dari akar, kemudian batang, daun, bunga, buah. Yang paling terakhir itu adalah bagaimana semakin berakar, semakin kuat bertumbuh dalam doa, maka pada akhirnya yang dilihat oleh orang adalah buahnya. Itu menjadi arah pendalaman kita malam hari ini. Dan berbicara tentang doa tentu bukan barang atau hal yang baru sama sekali bagi Bapak Ibu. Bahkan orang sudah sangat mendalam dalam hidup doa. Karena itu mari pendalaman ini kita arahkan untuk semakin memantapkan pemahaman kita. Bukan sesuatu yang baru kita terima, tetapi karena sesuatu itu sudah ada dalam hati dan kita sudah praktekkan, mari kita mantapkan lagi pemahaman yang benar menurut ya Santa Edith Stein.
Baik. Orang bilang, ada Edstein juga mengatakan perjalanan hidup doa itu bukan seperti tangga lurus. Ya, kita naik ke atas podium ini, naik tangga 1, meningkat ke tangga 2, ke tangga 3, dan seterusnya sampai di podium. Perjalanan dan pertumbuhan doa itu tidak seperti itu. Dan lebih sering orang menggambarkan itu seperti mengelilingi apa yang disebut dengan ya, seperti spiral atau labirin. Jadi kita berputar seperti semakin jauh, ya. Tetapi putaran itu membuat kita semakin lebih dalam. Seperti itu analoginya. Oke. Jadi bukan seperti tangga lurus di mana setiap anak tangga ditinggalkan sepenuhnya ketika yang berikutnya dicapai. Sebaliknya ini lebih seperti spiral. Naik di mana jiwa sering kembali ke titik-titik serupa tetapi pada tingkat yang lebih dalam. Ya. Tahap-tahap awal tidak ditinggalkan tetapi diintegrasikan dan diperdalam. Karena doa merupakan komunikasi relasi dengan Tuhan, itu kita pahami sebagai sebuah perjalanan rohani jiwa kita untuk semakin mengenal siapakah diri kita. Karena kunci doa itu adalah kesadaran tentang siapakah diri kita. Kemudian semakin kita sadar tentang diri kita, kita semakin merasa apa? Tidak pantas. Tidak pantas jika ya berada di hadirat Tuhan. Ketidakpantasan ini membuat orang merasa doa ini tidak ada manfaatnya. Semakin saya berdoa, saya semakin merasa tidak pantas. Jadi itu seperti mengitari labirin. Semakin dalam hidup doa, semakin merasa seperti saya ini jauh dari Tuhan. Merasa jauh dari Tuhan, tidak pantas. Nah, apa artinya merasa tidak pantas? Apakah sesuatu yang memang tidak mau dihadapi oleh kita? Jawabannya, kita bisa mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib atau Teresa Avila. Itu adalah sesuatu yang harus dialami. Semakin kita menyadari ketidakpantasan kita, kita sebenarnya dihadapkan dengan kelemahan, tapi kemudian mengalami pemurnian terus-menerus. Pemurnian terus-menerus sampai kepada perjumpaan dengan Tuhan. Sedikit membandingkan dengan apa yang dikatakan Teresa Avila, itu seperti kita masuk ke ruang pertama, dimurnikan lagi dari ego-ego kita. Kemudian masuk ruang kedua, dimurnikan lagi, masuk ruang ketiga, sampai dengan ruang yang keberapa? Yang ketujuh. Ruang di mana kita berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Ruang di mana kita tidak lagi berpikir tentang kita, diri kita, ego kita. Tetapi kita kemudian digerakkan oleh Tuhan sendiri, kita diatur oleh kuasa Tuhan dan kita seperti berada di tengah laut. Seperti sedang dibawa oleh angin. Seperti orang yang sudah kehabisan, kapal yang motor mobilnya itu mati. Lalu kita membiarkan angin membawa kita kemana. Itu analoginya. Jadi semakin dalam hidup doa itu ditandai dengan kepasrahan dan totalitas kita untuk diatur oleh Tuhan. Ya, baik. Karena itu dalam The Signs of the Cross, Stein menulis, Tuhan bekerja secara berbeda dalam setiap jiwa, dan meskipun ada pola umum pertumbuhan, tidak ada dua perjalanan spiritual yang identik. Beberapa jiwa mungkin mengalami lompatan tiba-tiba ke tingkat yang lebih tinggi, sementara yang lain berkembang secara lebih bertahap. Beberapa mungkin menghabiskan waktu lama pada satu tahap, sementara yang lain bergerak lebih cepat.
selain kita sadari ini bukan menaiki tangga, tapi hal yang kedua yang harus kita sadari, kita tidak boleh mengukur perkembangan dan tahap perjalanan hidup rohani kita. Itu doa kita tuh sama seperti yang dialami oleh orang lain. Itu sama dengan orang karismatik, kalau mengikuti kegiatan karismatik, ada yang bisa berbahasa roh, karena mungkin karismanya ya ke sana. Pertumbuhan hidup rohaninya diarahkan ke sana. Ada orang yang tidak berbahasa roh tetapi dia merasa disentuh oleh Tuhan. Nah, setiap orang harus mengukur kemajuan hidup rohaninya tidak berdasarkan apa yang dialami oleh orang lain. Lalu kita membanding-bandingkan. Contoh, kok saya semakin doa tidak membuat saya sekian, kamu kok beda? Karena apa? Tidak boleh membandingkan itu, karena apa? Jelas dalam perjalanan hidup rohani tidak ada kesamaan sama sekali di setiap orang, setiap pribadi. Ada orang yang hidup rohaninya, doanya lebih cepat maju ketimbang yang lainnya. Itu yang realitas yang harus kita sadari. Berikutnya, sekarang level doa, ya. Pertumbuhan hidup rohani doa kita itu mulai dari apa yang disebut dengan doa lisan dan doa verbal. Doa yang menggunakan rumusan. Nah, ketika kita berdoa, misalnya doa yang tercatat, yang terdapat dalam buku misalnya, seringkali yang kita pakai hati atau mulut. Kita hanya menghabiskan kata-kata, tapi hati belum sejalan dengan ucapan kita, karena kita berada pada rumusan doa level doa lisan atau verbal. Jadi ini yang paling dasar itu adalah doa lisan. Apakah penting atau tidak penting? Penting. Ya, orang mulai dengan doa lisan. Oke. Doa lisan adalah bentuk paling mendasar dari percakapan dengan Tuhan. Melalui kata-kata sederhana, jiwa mulai membuka diri untuk berkomunikasi dengan yang ilahi. Meski tanpa sederhana, bentuk doa ini tidak boleh dianggap rendah, karena disinilah banyak jiwa pertama kali merasakan sentuhan rahmat. Sekali lagi, ini adalah level yang paling mendasar. Kemudian karakteristik doa lisan, penggunaan kata-kata yang terucap atau tertulis. Kemudian sering menggunakan rumusan doa tradisional. Misalnya Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, dan seterusnya. Saya punya pengalaman dengan sepasang suami istri yang membantu saya pergi ke rumah retret Sang Timur di Cikanyere. Yang menariknya itu adalah ketika jam 3 sore, kami doa kerahiman, kemudian dilanjutkan dengan doa rosario. Pada saat doa rosario, si ibunya ini memimpin doa rosario, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pak, ada mangga itu. Belikan untuk Romo. Kemudian yang sopir bapaknya itu, bapaknya nanti, lanjut. Santa Maria, dan seterusnya. Lanjut lagi. Kemudian beberapa kilo tanya, Pak berhenti. Padahal sementara berdoa. Saya dalam hati, oh inilah yang disebut dengan doa lisan. Hanya bermain kata-kata saja. Hati tidak terarah kepada Tuhan, hati terarah ke pinggir jalan, lihat apa buah-buahan yang mau dibelikan untuk Romo bawa. Ya kan? Kadang-kadang juga kita pegang HP. Rumusan doa yang kita sudah susun, sekarang lewat AI kan. Saya mau supaya buatlah rumusan doa makan. Muncul doa itu. Terus kita berdoa. Pertanyaan saya, apakah kita berdoa dengan hati? Tidak, karena tidak keluar dari refleksi. Seperti itu. Ya. Berfokus pada ekspresi verbal dari kebutuhan, syukur atau pujian. Melibatkan indera eksternal, pendengaran, pengucapan. Biasanya memiliki struktur yang jelas dan teratur. Ada subjek, predikat, objek.
ya, lengkap. Padahal Teresia Avila Edelstein bilang, Tuhan Allah tidak membutuhkan kalimat-kalimat yang merayu. Tuhan, kuberikan, kuserahkan hatiku kepadamu. Rumusan itu. Nanti pada doa yang tingkat tinggi itu, Tuhan Allah tidak membutuhkan kata-kata. Cukup engkau hadir di hadirat Tuhan, memandang salib. Itu doa yang tingkatnya tinggi. Sekali lagi, ini tidak mau supaya tidak menghantar Bapak Ibu untuk, saya tidak mau lagi doa lisan. Tidak. Tetap melakukan doa lisan, kenapa? Labirin. Ketika suatu waktu kita misalnya, ya sudah lelah saya mengucapkan banyak kata, saya cukup duduk di hadirat Tuhan memandang, ya adorasi, memandang sakramen. Saya cukup itu. Itulah yang disebut dengan doa yang digerakkan oleh hati. Di saat engkau sudah jenuh dengan doa yang tanpa kata-kata, saya mau berdoa, ikuti gerakan hati itu. Ya, seperti itu. Tantangan doa lisan yang pertama, salah satu tantangan terbesar dalam doa lisan menurut Stein adalah risiko pengucapan mekanis tanpa keterlibatan batin yang sebenarnya. Itu tadi, Salam Maria penuh rahmat, Pak, pisang. Dalam Signs of the Cross, ia memperingatkan, bahaya terbesar dari doa lisan adalah bahwa ia dapat dengan mudah menjadi latihan bibir semata. Sementara pikiran mengembara jauh dari Tuhan. Kata-kata tanpa perhatian batin seperti tubuh tanpa jiwa. Oke, tantangan lain yang diidentifikasi Stein adalah kecenderungan untuk terlalu bergantung pada kata-kata dan struktur yang telah ditentukan, yang kadang-kadang dapat membatasi spontanitas dan keterbukaan terhadap gerakan roh. Pada roh itu seringkali ada satu kutipan, kalau engkau tidak bisa berdoa, ya membiarkan diri Anda digerakkan oleh roh dan biarlah roh itu yang berdoa kepada Tuhan. Itu. Dan doa seperti ini itu akan mengunci, menutup kemungkinan ini. Karena kita istilahnya mau tidak mau mengucapkan kata-kata yang sebenarnya bukan keluar dari hati. Seperti yang ia catat dalam Finite and Eternal Being, jiwa yang terlalu terikat pada formula dapat kehilangan kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan yang sering kali berbisik di luar kata-kata kita. Tetapi meskipun demikian ada manfaatnya. Satu, doa lisan menyediakan struktur dan disiplin yang diperlukan terutama bagi mereka yang baru dalam perjalanan spiritual. Itu seperti mengajari anak, ayo duduk diam memandang Tuhan. Ya, katakan kepada Tuhan dari hatimu. Bisa enggak? Enggak bisa untuk anak-anak. Karena mereka punya kemampuan kognitif itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, diucapkan. Tapi kalau mengatakan dari batin belum bisa karena imajinasi mereka masih terbatas. Karena itu, jika orang dewasa tidak bisa bergerak menuju ke yang lebih dalam itu dipertanyakan. Tapi kalau anak-anak tidak bisa mengungkapkan doa yang keluar dari hati, itu sesuatu yang normal karena kemampuan mereka belum sampai ke arah situ. Mereka hanya berpikir konkret, belum berpikir abstrak. Perkembangan kognitif anak ya. Lalu doa lisan tulisnya adalah seperti tangga yang memungkinkan jiwa untuk naik menuju ketinggian kontemplasi. Doa lisan memungkinkan partisipasi dalam tradisi doa komunal. Stein sebagai orang Katolik yang taat sangat menghargai liturgi dan doa bersama yang menghubungkan individu dan komunitas iman yang lebih luas. Ia menulis, dalam doa komunal suara individu bergabung dengan suara seluruh gereja. Dan dalam harmoni ini bahkan jiwa yang paling sederhana dapat mencapai ketinggian spiritual yang mungkin tidak bisa dicapai sendirian. Ya, oke. Level kedua adalah doa meditatif. Pada tingkat ini, fokus bergeser dari pengucapan kata-kata eksternal menuju refleksi batin yang lebih dalam, di mana pikiran dan hati terlibat secara lebih aktif dalam permenungan kebenaran spiritual. Jadi sudah masuk di dalam wilayah hati, tidak lagi membutuhkan kata-kata. Dalam The Signs of the Cross, ia menjelaskan, meditasi yang benar melibatkan seluruh jiwa, memori menghadirkan kebenaran iman, intelek merenungkan makna dan implikasinya, dan kehendak menanggapi dengan cinta dan resolusi untuk bertindak.
doa meditasi itu adalah doa di mana dalam banyak hal bisa didefinisikan seperti ini. Kita duduk, diam, lalu kemudian imajinasi kita bermain, kita menghadirkan, memvisualisasikan dalam imajinasi kita, Tuhan ada di depan kita. Lalu kita bercakap-cakap dengan Tuhan itu di dalam batin. Ya, bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi menghadirkan, otak kita memanggil Tuhan untuk hadir, sedangkan emosi kita ini dipakai untuk merasakan sentuhan-sentuhan. Telinga kita dipakai untuk mendengarkan apa sih kata-kata yang saya bisa dengarkan dari kedalaman keheningan. Doa Yesus itu juga bagian dari meditasi, doa meditatif. Dalam The Science of the Cross yang menjelaskan meditasi yang benar melibatkan seluruh jiwa. Ya, oke, sudah. Kemudian Benson dan Wisba dalam The Phenomenology of Prayer menambahkan perspektif fenomenologis dengan menjelaskan bahwa dalam doa meditatif, subjek dan objek meditasi. Siapa itu subjek dalam meditasi? Subjek adalah kita yang sedang berdoa. Lalu objeknya siapa? Tuhan yang kita hadirkan. Bergerak ke arah unitas pengalaman, kesatuan, di mana batas-batas antara diri dan kebenaran yang direnungkan menjadi semakin kabur. Jadi kita menjadi pribadi yang istilahnya disentuh oleh kuasa Tuhan di saat itu. Batasan itu sudah menjadi kabur, ya. Kemudian yang berikutnya metode meditatif. Stein menguraikan beberapa metode meditasi termasuk Lectio Divina, pembacaan kitab suci, kemudian meditasi atas misteri kehidupan Kristus, dan refleksi atas alam sebagai cerminan keindahan Tuhan. Orang-orang Buddhis mengembangkan meditasi, ya. Dalam tradisi kita, bapak-bapak dan guru juga sering kita dapatkan suatu metode meditatif ini, ya. Mereka melakukan doa sambil bekerja sambil berdoa dengan mengucapkan Tuhan Yesus, sementara cuci piring, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Orang Karmel punya seorang bruder yang namanya Laurentius dari Kebangkitan. Dia adalah seorang tukang dapur, ya. Sepanjang hidupnya itu dia ditugaskan di dapur saja untuk menyiapkan makanan untuk para konfraternya yang lain. Ingat ya, kalau orang tukang dapur itu semua serba takut tidak enak dan tidak dimakan dan seterusnya. Tetapi dia menjadi sangat meditatif dan kemudian mengarah kepada kontemplatif karena dia melakukannya dengan apa? Semangat doa. Lalu kemudian ketika orang melihat autobiografinya, tulisan-tulisan tangannya, orang menemukan satu rumusan doa, ucapan yang selalu dia ucapkan. Antara lain seperti ini, terpujilah Engkau ya Tuhan yang empunya sendok, periuk, mangkok, kuali, gelas, dan seterusnya. Semua alat perlengkapan dapur dia sebutkan, terpujilah Engkau ya Tuhan yang empunya, tak. Ini doa yang sebenarnya berangkat dari jiwa yang meditatif. Jadi dia bekerja sambil berdoa, tidak lagi membutuhkan rumusan-rumusan doa yang formil, tapi dia berdoa keluar dari hatinya di saat itu. Ya. Oke. Ya. Kemudian ia menekankan bahwa metode harus dipilih sesuai dengan temperamen spiritual masing-masing orang. Ada orang yang tiba-tiba mengatakan, Tuhan Yesus engkau ini kurang ajar sekali. Salah atau benar ini? Salah atau benar doa seperti ini? Nah, bingung kan menjawab. Kalau orang membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan Yesus, kata-kata ini tidak salah. Karena Tuhan Yesus membutuhkan hati yang polos dan jujur. Ketika engkau marah, katakanlah kemarahanmu. Ketika engkau sedih, katakanlah kesedihanmu. Itulah jiwa yang meditatif. Tidak membohongi Tuhan, tidak memanipulasi. Jujur di hadapan Tuhan. Ini jiwa yang meditatif. Jadi itu sudah pada level yang lebih tinggi dari sekedar doa
lisan. Nah, orang bisa meditasi jika kemampuan imajinatifnya itu bisa berkembang atau dipakai. Kalau nggak bisa duduk tenang, ada orang tipe kalau duduk tenang itu nggak bisa, gelisah. Romo saya nggak bisa meditasi, ini susah. Ini dia akan terus berada pada level doa formal. Dia tidak akan menjadi pribadi yang reflektif meditatif. Oke. Dalam doa meditatif, imajinasi memainkan peran penting. Stein menuliskan, imajinasi yang digunakan dengan benar dapat menjadi jembatan antara dunia indera dan dunia spiritual. Ya. Jadi jembatan, imajinasi jembatan. Dunia apa tadi? Dunia indera, dunia yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Kemudian masuk melewati imajinasi itu untuk merasakan dunia lain yang tidak bisa dilihat dan dirasakan. Seperti itu. Maka kalau orang bilang, kamu nih cengeng di hadapan Tuhan, sedikit-sedikit menangis. Itulah kemampuan dari meditasi dan fleksi. Ada orang yang mengucapkan doa formal, mestinya dia harus mengekspresikan kesedihan. Tapi enggak. Kenapa? Dia tidak membangun sebuah imajinasi. Dia tidak akan mengalami perasaan disentuh oleh Tuhan. Karena dia tidak punya jembatan. Dia hanya berada pada level indera saja. Iya. Jadi imajinasi yang digunakan dengan benar dapat menjadi jembatan antara dunia indera dan dunia spiritual. Membantu jiwa untuk merenungkan realitas ilahi yang tidak terlihat melalui gambar yang dapat dipahami. Ya. Yang ketiga, mengatasi gangguan. Stein mengakui bahwa gangguan adalah tantangan umum dalam meditasi. Kalau Santa Teresa Avila bilang, ini gangguan seperti kuda liar. Baru duduk sebentar diam itu imajinasi kita itu masuk dari dapur yang satu ke dapur yang lain, dari restoran yang satu ke restoran yang lain. Membayangkan masak yang enak, yang di sini lebih enak, di sana kurang. Imajinasi itu berputar-putar dari situ. Lalu Santa Teresa Avila dan Edith Stein mengatakan, kalau pengalaman seperti itu apa yang kita lakukan? Kembali fokus. Kembali fokus. Lalu apakah kita berdosa kalau membayangkan sementara doa meditasi kita membayangkan memori waktu jatuh cinta? Berdosa atau tidak? Tidak, karena itu pikiran, bukan tindakan kita. Kan dia datang tanpa diundang, pergi juga tidak diusir. Biarkan dia datang, pergi, berlalu, lalu kita sendiri tetap kontrol meditatif, ya. Gangguan yang kita alami dalam doa sering mengungkapkan kemelekatan dan kekacauan batin yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau ada maka kembali fokus. Romo, saya nggak bisa konsentrasi kalau doa hening, doa meditatif. Saya mau doa lisan saja. Ya bolehlah, silakan. Tapi apakah tantangan ini bukan merupakan peluang bagi Anda untuk semakin konsisten? Ada hambatan, ada halangan, tapi terus berusaha. Nah itu, jadi ada gangguan ini mau mengatakan tentang bahwa doa itu bukan sesuatu yang serta-merta langsung membawa kita semakin lebih dekat. Ada gangguan-gangguannya. Oke. Nah sekarang buah ya. Selalu terakhir itu adalah tentang buah, karena kita omong tentang pertumbuhan. Tujuan utama meditasi menurut Stein bukanlah pengalaman spiritual yang intens, melainkan transformasi bertahap dari seluruh pribadi. Buah sejati dari meditasi, tulisnya, adalah kesesuaian semakin besar antara hidup kita dan kebenaran yang kita renungkan. Berbuahnya di situ. Semakin mendalam hidup kita, semakin intens dan intim kita dengan Tuhan, kita sebenarnya harus menunjukkan buah-buah yang baik. Karena pertemuan antara kemanusiaan kita dan keilahian itu akan pelan-pelan menghilangkan ego kita. Semakin ego kita hilang, maka kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Itulah tujuan perjalanan hidup rohani. Rasul Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi
Kristus yang hidup di dalam aku. Maka ketika kita semakin berdoa, mestinya kata-kata yang kita ungkapkan, katakan kepada orang lain atau tindakan kita harus serupa dengan kata-kata dan tindakan Yesus sendiri. Itu menunjukkan buah dari hidup doa. Yang terakhir adalah level doa kontemplatif. Apa itu? Kontemplasi adalah doa yang tidak lagi berbicara, tetapi mendengarkan dengan seluruh jiwa. Dalam kontemplasi Tuhan mengambil alih. Kalau doa lisan, kita murni yang berdoa, menggunakan seluruh indera kita. Kalau meditasi, poinnya yang tadi saya beri penekanan, ada interaksi antara indera dan yang ilahi. Sedangkan kontemplasi ini adalah tingkat doa yang paling tinggi di mana kita tidak lagi berbicara, kita tidak melakukan apapun, Tuhan Allah mengambil alih. Kalau Santa Teresia Villa mengajarkan itu perjalanan dari doa lisan ke meditatif dan ke kontemplasi itu seperti ya pada perjalanan awal kita yang menimba air. Pada zaman dulu kalau kita timba air dari sumur pakai apa? Ember ya, tarik, yang katrol, kita berusaha. Nah semakin seiring dengan usaha manusia dalam doa, Tuhan Allah akan mengambil alih yang kemudian dianalogikan, disebandingkan dengan tidak lagi mengambil air dari sumur dengan timba, tetapi kita menunggu rahmat Tuhan. Hujan itu datang lalu kita tinggal menikmati hujan itu. Analoginya seperti itu. Ya, dalam kontemplasi Tuhan mengambil alih. Jiwa tidak lagi bekerja, tetapi dibuat bekerja. Tidak lagi mengajar dirinya sendiri, tapi menerima pengajaran. Tidak lagi memperoleh, tetapi menikmati apa yang telah diperoleh dengan kerja keras sebelumnya. Sekarang Tuhan sendiri adalah guru dan pembimbing jiwa, kata Edith Stein dalam bukunya The Science of the Cross. Dalam The Phenomenology of Prayer, Benson menjelaskan bahwa pada tahap kontemplatif, pengalaman doa menjadi kurang terpusat pada diri dan lebih terpusat pada yang ilahi. Dalam fenomenologi kontemplatif, yang ilahi tidak lagi dialami terutama sebagai objek kesadaran, tetapi sebagai dasar dan konteks dari kesadaran itu sendiri. Ini kalau orang awam membacanya agak sulit-sulit gampang karena Edith Stein seorang filsuf, sulit untuk memahami. Jadi tugasnya kami harus menyederhanakan lagi. Itu maksudnya apa konteks dan kesadaran itu sendiri? Artinya apa? Kita sudah masuk ke dalam iklim ekosistem Tuhan sendiri. Santa Teresia Avila menggambarkan itu seperti kita sudah masuk ke takhta. Seperti kita tamu lalu masuk ke rumahnya orang. Kita mengalami suasana situasi orang itu. Orang itu adalah Tuhan. Kita sudah masuk wilayahnya Tuhan. Tuhan mau melayani kita minum, kita pasti minum. Tuhan menawari kita makan yang enak, silakan makan. Karena kita sudah berada di rumahnya Tuhan. Analoginya seperti itu. Bisa paham ya? Oke. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap tingkat level doa itu ada gangguannya, ada hambatannya. Kalau pada tahap meditatif gangguannya apa? Kita beri poin penting. Gangguannya apa? Loncat sana, loncat sini. Dari restoran yang ini ke restoran yang lain. Nah, itu berarti gangguan apa? Imajinasi. Karena meditasi itu harus mau tidak mau menggunakan imajinasi. Padahal imajinasi kita itu seperti kuda liar menurut Teresia Avila. Gangguannya di situ. Maka tugas kita dalam doa yang tingkat kedua ini adalah menjinakkan imajinasi itu untuk lebih fokus. Kalau imajinasi itu datang tanpa kita panggil, kita alami, kita usir dengan focusing.
Ya, sedangkan pada level ini itu masuk dalam istilah Santo Yohanes Salib disebut dengan malam gelap. Edelstein juga menggunakan istilah ini. Apa itu malam gelap? Nah, mari kita lihat. Malam gelap itu pertama adalah tingkat malam indera. Jadi kita tidak lagi menikmati sesuatu yang dulu kita senangi, sesuatu yang senang kita pandangi, kita rasakan, itu tidak lagi, ya. Fase pertama pemurnian disebut dengan malam indera karena terutama melibatkan pemurnian indera dan bagian lebih rendah dari jiwa. Stein menjelaskan, pada fase ini Tuhan mulai menarik penghiburan yang terasa dalam doa. Ya. Romo, saya baru mulai mulai seperti lelah, capek gitu. Nah, itu tanda-tanda malam apa? Indra. Oke. Metode meditasi yang sebelumnya efektif sekarang tampak kering dan tidak berbuah. Kalau kita meditasi kita menggunakan imajinasi. Tetapi orang yang sudah maju lebih dalam dari meditasi itu, ternyata meditasi pun, imajinasi pun tidak lagi berfungsi. Dulu saya membayangkan Tuhan Yesus itu ganteng sekali. Dia menyentuh tubuh saya itu seperti tubuh saya itu damai, tentram dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman sensual, pengalaman-pengalaman yang bersentuhan dengan indera, afeksi kita. Salah atau benar kalau pengalaman seperti dialami? Sangat benar. Karena Tuhan mau menggunakan indera kita untuk menarik kita semakin lebih dalam. Karena itu orang yang sudah masuk ke tingkat yang ini harus bersedia bahwa pada suatu waktu semua yang saya alami, kita alami itu hilang. Itu disebut dengan malam indera. Lalu pertanyaan, bagaimana Romo menghadapi malam indera? Apakah kita tidak harus berdoa lagi? Tetap berdoa. Seperti imajinasi datang, lalu kita fokusin. Demikian juga kalau ada indera, malam indera, kita tidak boleh meniadakan doa yang disebut doa kontemplatif itu. Terus melakukan. Oke. Metode meditasi yang sebelumnya efektif sekarang tampak kering dan tidak berbuah. Jiwa mengalami kekeringan, kegelapan dan kesulitan dalam doa. Iya, itu malam indera. Sekarang malam roh. Yohanes Salib, Santa Teresia Villa mengalami ini, ya. Dan Edelstein juga mengalami ini. Fase kedua dan lebih mendalam dari pemurnian adalah malam roh atau malam intelek. Stein menjelaskan, jika malam indera terutama memurnikan bagian sensorik jiwa, ya, sensorik ya indera kita, malam roh bekerja pada dimensi spiritual jiwa, yaitu bagian intelek, bagian memori dan kehendak. Ini adalah pemurnian yang jauh lebih mendalam dan menyakitkan karena menyentuh inti keberadaan manusia. Ya, seperti kita menghendaki sesuatu terjadi, ternyata Tuhan tidak kasih. Ya, seperti kita ini berpikir semakin intelektual, tetapi kita tidak mengalami kesenangan di dalam berpikir itu. Orang bilang antara kemampuan intelek dan kehidupan doa itu apakah sama, berjalan seimbang? Tidak. Ya, orang mungkin berpikir, berkata-kata sangat intelektual, tapi belum tentu sebanding, sejalan dan berkembang seirama dengan hidup doanya. Kenapa? Ada pengalaman di mana semua kemampuan itu seperti lumpuh. Seperti Thomas Aquinas yang menulis 22 buku. Ketika dia mau menjelang kematian, dia mengatakan apa? Dia bilang, semua yang saya tulis tentang Tuhan itu nol. Tidak berguna. Semua yang saya tulis itu adalah mengantar manusia untuk mendekati Tuhan. Tetapi Tuhan sesungguhnya bukan ini dan bukan itu. Santo Yohanes Salib mengartikan begini, untuk mendapatkan yang segala, yaitu Tuhan, kita harus meninggalkan apa? Segala. Todo y nada, bahasa Spanyolnya. Untuk mendapatkan Tuhan, kita harus meninggalkan segalanya, termasuk intelektual, memori, dan kehendak.
Stein menekankan bahwa pemurnian ini bukan tujuan akhir, tetapi sarana menuju kesatuan transformatif dengan Tuhan. Dalam Signs of the Cross ia menulis begini, malam tidak pernah merupakan tujuan akhir. Ini adalah jalan menuju fajar, di mana jiwa akhirnya menemukan dirinya dipersatukan dengan Tuhan dalam suatu cara yang melampaui semua harapan dan imajinasinya. Ya. Bruce Ellis Benson dalam The Phenomenology of Prayer menghubungkan analisis Stein tentang pemurnian dengan wawasan fenomenologis kontemporer. Dia mengatakan begini, apa yang Stein identifikasi sebagai malam gelap dapat dipahami dalam kerangka fenomenologi sebagai bentuk radikal dari reduksi. Apa itu reduksi? Reduksi itu kalau Bapak Ibu hadir dalam pengajaran di bagiannya saya yang pertama, tentang fenomenologi reduksi. Ya, artinya apa? Kita mengalami Tuhan bukan menurut pikiran kita. Kita berada di dalam pengalaman di mana biarkan Tuhan sendiri yang mengatakan, bukan menurut skenario atau manipulasi otak kita. Yang kita pikirkan itu dihilangkan semua, biar realitas itu yang berkata, biar pengalaman akan Tuhan yang rohani itu mengatakan kepada kita. Contohnya begini, kalau kita mengalami meditasi penglihatan, kita merasa seperti disentuh oleh Tuhan di pagi itu. Nah, orang yang jatuh kepada reduksi itu adalah bagaimana, oh engkau sedang sakit, makanya engkau halu. Nah, itu reduksionis dalam hidup, itu yang membuat kita tidak berkembang. Karena kita selalu mereduksi, padahal itulah pengalaman yang harus kita sikapi dengan cara, biarlah realitas itu mengatakan. Kalau memang engkau merasa disentuh pagi itu, biarlah sentuhan itu berbicara. Nanti pada akhirnya buah-buah dari sentuhan itu akan mengatakan, akan menunjukkan, ini benar. Pengalaman dulu yang engkau alami itu ternyata itu ada benang merahnya, ada runtutannya sampai dengan hari ini. Jadi ada waktunya untuk menilai. Nah itu, kecenderungan manusia seringkali mereduksi. Ya. Baik. Lalu berkaitan dengan doa kontemplatif ini, sesungguhnya level doa itu hanya 3. Level doa itu 3. Level kesatuan itu adalah di mana kita ini merasa kita berada dalam keadaan surga, ya, persatuan dengan Tuhan. Dan ini jarang dialami oleh manusia. Hanya ini mau dikatakan bahwa pada akhirnya orang yang kontemplatif itu akan sampai kepada persatuan. Ya, persatuan. Dalam kesatuan transformatif, jiwa tidak hanya mengalami kehadiran Tuhan tetapi ditransformasi oleh kehadiran itu. Seperti besi yang dimasukkan ke dalam api. Tetap besi tetapi mengambil sifat-sifat api, bercahaya dan membara. Demikian pula jiwa, meskipun tetap menjadi dirinya sendiri, menjadi diilahikan oleh partisipasinya dalam kehidupan ilahi. Ini yang saya sebut dengan bukan Kristus yang hidup, bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi tidak ada batasan lagi. Pokoknya kalau orang itu omong itu pasti selalu benar. Kalau orang itu melakukan sesuatu itu kita merasa seperti Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Itulah doa yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi seluruh waktunya itu merupakan waktu di mana dia satu dengan Tuhan. Dia sudah mengalami transformasi. Ya, itu beda. Itu seperti kehadiran seseorang di mana dia hadir itu pasti ada sesuatu yang kita rasakan, ada kedamaian, ada sukacita dan sebagainya. Tapi kalau kehadiran orang itu menimbulkan banyak permusuhan, ini iblis. Itu tingkat doanya masih doa lisan terus. Belum doa kontemplatif dan doa persatuan. Jadi semakin dalam sangat ditunjukkan oleh buah-buah itu. Ya. Kesatuan mistik dengan Tuhan bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri, tetapi awal dari kehidupan baru yang ditransformasi oleh kasih ilahi. Semakin dalam jiwa dipersatukan dengan Tuhan, semakin besar keinginannya untuk membagikan buah kesatuan dengan orang lain. Ya, itu seperti orang yang sudah
seperti orang gila lah. Dia tidak lagi memperhitungkan dirinya lagi, waktunya, tenaganya, semuanya itu dia tidak pikirkan lagi. Semuanya totus tuus. Iya, solo Dios basta. Itu kalimatnya Teresa Avila yang mengalami tingkat doa yang paling tinggi, itu persatuan. Tuhan Allah saja cukup. Dia tidak lagi berpikir macam-macam. Ya. Apakah belum ada petunjuk waktu? Oh, 15 menit lagi. Mundur, bukan maju ya. Stein menekankan bahwa pemurnian ini bukan tujuan akhir. Oh, ini kok seperti mundur. Maju lagi, Bu. Ya, terus. Sudah ya? Ini terakhir. Oh ya. Jadi intinya adalah buah. Ya, buah yang dihasilkan dari doa. Jadi saya memberikan ringkasan. Tingkat hidup doa itu kita mulai dari doa lisan, bergerak ke doa meditatif, kemudian doa kontemplatif dan doa persatuan. Ya, dengan ciri khasnya masing-masing, dengan gangguannya masing-masing. Ya, seperti itu. Lalu kemudian untuk membedakan keempatnya ini dilihat dari mananya? Buah-buahnya, kualitas komunikasi itu. Ya. Ya, saya cukupkan pembahasan saya karena memang materinya seperti ini. Silakan MC atau moderator untuk memandu, barangkali ada Bapak Ibu yang mau mendalami, silakan disampaikan apa yang mau ditanyakan. Sudah selesai. Bapak Ibu, kita sudah selesai materi dari Romo. Kita masih punya waktu 10 menit sebelum kita lanjutkan dengan adorasi. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanyakan dengan Romo, boleh kita bisa punya sesi 10 menit untuk tanya jawab. Oke, sebentar Bu. Selamat malam Romo. Romo mau bertanya, itu 3 level dari doa itu, apakah itu memang selalu urutannya seperti itu, dari lisan, kemudian sudah tidak puas lagi, doa lisan sudah tidak bisa memberikan kepuasan lagi kepada yang bersangkutan, lalu naik ke level meditasi, kemudian meditasi sudah tidak memuaskan lagi, lalu naik ke level berikutnya kontemplatif gitu, atau bagaimana Romo? Apakah bisa tidak dalam urutan itu, misalnya meloncat gitu ya dari doa lisan langsung ke kontemplatif seperti itu Romo? Mohon penjelasannya. Iya, poin yang perlu saya jawab itu gambaran perkembangan pertumbuhan doa itu seperti apa tadi? Spiral atau lebih tepatnya yang biasa dipakai oleh orang-orang kudus, Bapak Padang Gurun, bahkan Teresa Avila, guru doa ya, Teresa Avila, itu menggambarkan seperti labirin. Ya, kita masuk di satu ruangan, kita seperti tertutup, bingung mau putar kemana, cari lagi, seperti semakin jauh, semakin lama semakin jauh, tapi kemudian putaran itu kita tekuni kok semakin lebih dekat, jauh lagi. Ya. Jadi tidak seperti menaiki tangga. Kadang-kadang kita butuh doa lisan,
Tetapi doa lisan itu tidak cukup menjadi jembatan bagi kita untuk berkomunikasi. Kita tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menyampaikan isi hati kita. Kita hanya duduk diam. Tetapi sesudah duduk diam, kita barangkali jenuh dengan duduk diam karena kita berbenturan dan terganggu dengan imajinasi yang berkeliaran. Lalu kita ingin mengkombinasikan dengan doa lisan. Ya. Jadi bermain di situ. Bisa doa lisan, bisa doa meditatif, bisa doa kontemplasi. Jadi bukan merupakan tangga. Ketika naik tangga kedua itu berdoa lisan tidak butuh lagi. Dia itu memutar seperti itu. Jadi yang diuji itu adalah ketekunan usaha kita. Yang nanti dalam perjalanan pertumbuhan itu kita akan sampai kepada bukan lagi usahamu, tetapi Tuhan Allah yang mengambil alih. Berarti di bagian mana itu? Persatuan. Ya, persatuan. Jadi wilayah usaha manusia itulah lisan, terus apa lagi? Meditatif dan kontemplasi. Saya memberikan sedikit perbedaan. Apa bedanya meditatif dan kontemplasi? Ya, Bapak Ibu, kalau kita sudah maju dalam hidup doa, meditasi kita sudah lakukan. Meditasi itu selalu terikat dengan ruang dan waktu. Kita butuh keheningan, ketenangan. Enggak bisa meditasi di rumah di saat anak-anak masih ramai-ramai. Kita butuh cari waktu, itu meditasi. Karena kita masih menggunakan indera, imajinasi. Tapi kalau sudah masuk kepada doa kontemplasi, di tengah keramaian pun, di tengah kota, di mall pun kita bisa berdoa. Karena kita masuk ke ruang batin, yang berbicara bukan lagi otak kita tapi hati kita. Contoh, kalau orang sudah istilahnya mendarah daging dengan doa meditatif, contohnya Tuhan Yesus. Pada doa meditatif, dia harus berusaha supaya Tuhan Yesus itu menjadi bagian dari nafas. Bapak-bapak padang gurun seperti Evagrius Ponticus yang hidup di abad 3 sampai dengan 5 itu, mereka itu mengatakan, latihlah supaya nafasmu itu menjadi doamu. Nah itu mereka bermain pada level meditasi ini. Awal-awal mereka harus mencari keheningan karena mereka harus meninggalkan kota lalu pergi ke suatu tempat yang hening untuk berdoa di sana. Ini wilayahnya meditasi. Tetapi kalau doa ini sudah mendarah daging, mereka tidak lagi membutuhkan keheningan. Karena keheningan itu sudah masuk wilayah keheningan batin. Ada keheningan eksternal, fisik, tapi juga ada keheningan batinia. Kalau orang sudah meditatif dalam doanya, di mana saja, kapan saja dia berada, pasti dia akan berdoa. Karena yang berkata-kata kepada Tuhan itu adalah batinnya. Maka meskipun ada di mall, dia bisa berkontemplasi. Meskipun ada di pesawat, dia bisa berkontemplasi. Ketika berjumpa dengan orang-orang miskin, dia bisa berkontemplasi. Ya, seperti itu. Jadi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu jawaban saya dan sedikit tambahan. Ada Romo 1. Malam Romo. Ya. Kita ini bersama biasanya supaya memperdalam bacaan kitab suci. Di dalam bacaan kitab suci sedapat mungkin kita supaya mencapai doa kontemplatif. Pertanyaan saya adalah unsur-unsur yang mana yang dibawa ke dalam doa kontemplatif. Terima kasih Romo. Baik. Kalau kita membaca kitab suci dan merenungkan, mendalami kitab suci ya, kita masuk dalam proses Lectio Divina. Pertama apa? Kalau berleksio itu ada 4 tahap. Pertama,
Pertama, Romo Yeri, kok saya lupa. Tahap pertama Lexio Divina itu apa ya? Ya? Membaca firman, istilahnya meditatio, merenungkan. Kemudian oratio, ya, kita berdoa menurut isi dari permenungan kita. Lalu yang terakhir adalah kontemplasi. Kontemplasi itu artinya sesuatu yang kita renungkan melalui bacaan tadi itu sudah mendarah daging, sehingga di mana saja kita berada sedang melakukan sesuatu itu Injil itu seperti terngiang-ngiang di hati kita, di mulut kita dan di telinga kita, sudah mendarah daging. Ya, seperti itu. Jadi di unsur mana yang akan kita bawa dalam proses kontemplasi di dalam mendalami kitab suci? Saya menjawabnya begini, bahwa ketika kita benar mendalami merenungkan kitab suci, Lexio Divina yang merupakan bagian dari doa meditatif, ya, masuk ke ruang kontemplasinya itu adalah bahwa firman itu mendarah daging. Sabda sudah menjadi daging. Ya, jadi terinkarnasi di dalam hidup kita. Bukan lagi sabda yang kita baca di kitab suci saja, tapi sabda itu sudah terinkarnasi di dalam diri kita. Kita dengan sabda itu sudah satu. Itulah bagian dari kontemplasi. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, sabda Tuhan itu seperti otomatis terngiang di hati kita. Bahkan ketika menghadapi cobaan, ya, cobaan itu bahasa itu seperti menegur. Ingat, Tuhan bilang begini-begini. Ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Manusia tidak hidup dari roti saja. Itu contohnya Yesus. Mengapa? Karena sabda Tuhan itulah dirinya sendiri dan dia menginkarnasi diri sebagai manusia. Demikian juga manusia yang sudah terinkarnasi oleh sabda Tuhan, mau buat apa saja dia selalu berpedomankan pada firman. Jangan loh, ini sabda Tuhan mengatakan ini. Paham ya? Itu berarti kita beralih dari meditasi ke sudah masuk ke wilayahnya kontemplasi. Demikian Bapak, saya bisa menjawab ini atau paham? Oke, baik. Oke, terima kasih Romo. Bapak Ibu, demikian pengajaran hari ini yang telah selesai di hari ke-7. Kami ingatkan kembali masih ada 2 kali pengajaran lagi di bulan Oktober dan juga di bulan November. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk hadir di ruangan ini di pengajaran ke-8 dan ke-9. Sekarang kita akan lanjutkan dengan perarakan ke gereja dan juga dilanjutkan dengan adorasi. Kami persilakan Bapak Ibu dari yang baris paling depan untuk ke belakang untuk mengambil lilin, dan Bapak Ibu nanti setelah kita selesai adorasi di gereja, semua umat diperkenankan untuk pulang lewat pintu kanan depan di sakristi dan mohon lilinnya dikembalikan. Kami petugas sudah siap nanti di pintu dekat sakristi, dan juga diperhatikan juga Bapak Ibu pada saat di dalam gereja jangan sampai lilinnya tumpah atau mengenai di bangku. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan dari baris paling depan.
Baik Bapak Ibu, kita akan memulai prosesi perarakan menuju ke gereja, memasuki Porta Sancta Paroki Maria Bunda Karmel.